Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari. Saya ingin menjelaskan tentang kondisi geografis Indonesia. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer kuadrat yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari total luas wilayah tersebut, wilayah Indonesia terdiri atas 3,25 juta kilometer kuadrat berupa lautan, 2,55 juta kilometer kuadrat berupa zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan 2,01 juta kilometer kuadrat berupa daratan. Luas wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 1,2% dari luas daratan dunia. Batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu batas darat, batas laut, dan batas udara. Batas darat. Negara yang berbatasan darat dengan Indonesia yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas alami. Pegunungan, sungai, dan hutan. Batas buatan. Tembok, pagar, pos penjagaan. Batas laut. Batas hukum laut Indonesia mengikuti hasil konvensi PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 10 Desember 1982 di Montego, Jamaika, disahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. A. Zona ekonomi eksklusif (ZEE). ZEE adalah 200 mil dari garis dasar pantai ke arah laut bebas. Pada zona ini, Indonesia berhak untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya laut di dalamnya. B. Zona laut teritorial, 12 mil atau 22,2 km dari garis dasar ke arah laut lepas. Pada zona ini, Indonesia berdaulat penuh atas laut hingga laut teritorial. C. Zona landas kontinen, yaitu laut yang secara geologis dan morfologis menjadi kelanjutan sebuah kontinen atau benua. Indonesia berada di antara dua landasan kontinen, yaitu Asia dan Australia. Zona laut ini diukur dari garis dasar paling dalam, yaitu kedalaman laut kurang dari 150 meter. Perairan Indonesia berbatasan langsung dengan India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Pulau Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Batas udara. Batas udara mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. 2. Letak wilayah Indonesia. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis ditentukan pula dari segi astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. B. Letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia terletak pada 3 lempeng besar. Utara, paparan Sunda, terletak di lempeng Eurasia. Barat dan selatan, paparan Sahul di atas lempeng Indonesia, Australia, dan timur dasar samudra terletak di lempeng Pasifik. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak di kawasan tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Letak garis lintang Indonesia antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta garis bujur antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. 3. Bentang alam Indonesia. Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentang alam Indonesia mencakup dataran tinggi gunung, pesisir pantai, daratan rendah, lembah, danau, dan sungai. Menarik wisatawan mancanegara untuk tamasya dan penelitian. A. Gunung dan pegunungan. Gunung dan pegunungan di Indonesia dilalui oleh 2 sabuk gunung berapi, yaitu 1. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik dimulai dari pegunungan Andes dan berlanjut ke berbagai pulau di Indonesia. 2. Sirkum Mediterania berasal dari pegunungan Alpen dan memasuki Indonesia melalui Sumatera.
Wilayah pegunungan ini memiliki tanah subur untuk berbagai vegetasi. B. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan lebih kecil dari gunung dan memiliki sedikit sumber air. Aktivitas ekonominya bergantung pada lahan kering dan air hujan. Penduduknya umumnya bekerja sebagai petani, menanam umbi-umbian, biji-bijian, dan buah-buahan. Lereng bukit yang lebih basah digunakan untuk menanam padi. C. Dataran tinggi. Dataran tinggi dibedakan menjadi dua berdasarkan terbentuknya. 1. Hasil erosi dan sedimentasi dari gunung atau pegunungan yang tergerus, contohnya dataran tinggi Gayo dan dataran tinggi Malang. 2. Hasil kaldera dari material vulkanik seperti dataran tinggi Dieng, dataran tinggi subur untuk pertanian. D. Dataran rendah. Dataran rendah banyak digunakan untuk permukiman karena permukaannya yang rata memudahkan mobilitas. Kota-kota besar seperti Jakarta berada di daratan rendah. 4. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 60% berupa lautan. Iklim Indonesia memiliki 4 sifat dasar. A. Daerah bersuhu hangat karena terletak di sabuk khatulistiwa dan suhu yang stabil berkat pengaruh lautan. B. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Pergantian musim penghujan dan kemarau di Indonesia dipengaruhi oleh posisi geografis yang berada di antara dua samudra dan dua benua, menyebabkan pergantian gerakan angin saat posisi matahari bergeser. 1. Angin monsun barat terjadi dari Oktober hingga April, membawa uap air dan menyebabkan musim hujan. 2. Angin monsun timur berhembus saat matahari berada di belahan utara bersifat kering. C. Terbebas dari hembusan angin taifun. Indonesia terletak di garis lintang rendah tidak lebih dari 10 derajat lintang utara, sehingga sebagian besar wilayah khatulistiwa tidak dilalui angin taifun. Gaya Coriolis membelokkan arah arus air laut karena rotasi bumi. D. Kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan yang terjadi sepanjang tahun. Fenomena tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi. Pull your panties down from under